Malam-malam jam setengah 1. Ngapain coba saya? Orang pada tidur. Berubah kebiasaan itu bukan perkara gampang. Tiap malam bisa jadi seminggu 3 kali bertemu laki-laki. Perek dari itu tuh bukan perkara gampang. Tapi kamu harus lawan itu semua. Harus lawan. Kalau nggak dilawan, kamu nyesel nanti. Mumpung ketemu saya, kamu dimanfaatkan oleh kakak kamu mau diarahkan sama saya. Masa kamu nggak mau? Gimana ya, Pak? Sebenarnya bisa dibilang ya orang kalangan cukup menengah. Ya syukur alhamdulillah kalau Anda dari kalangan orang yang cukup ya. Ya mestinya kalau Anda merasa dari kalangan orang yang cukup, kalau ada bantuan-bantuan dari pemerintah, sebaiknya itu tidak diterima ya. Karena masih banyak orang yang lebih membutuhkan daripada Anda ya. Buat yang lain saya doakan semoga selalu diberikan kelimpahan rezeki ya. Amin. Aura Cinta klarifikasi pada video barunya. Jadi dia hanya ingin ngejelasin di video pertamanya dia hanya untuk mengungkapkan rasa, prihatin, dan emosionalnya aja. Dan dia juga ngejelasin di masalah tersebut tidak ada musyawarah dan dia tidak mendapatkan kompensasi. Jadi gini Aura Cinta, kamu kan bilang kamu nggak mendapatkan kompensasi dari masalah yang kamu alami dan pihak kamu alami. Lalu 10 juta itu apa? Juga saat pertemuan dengan Kang Deddy Mulyadi, kamu datang sebenarnya ingin harapan tertentu kan? Tapi sama Kang Deddy Mulyadi malah dikasih bahasan yang lain. Kang Deddy Mulyadi itu nggak ada maksud lain. Dia hanya ingin ngebuka pola pikir kamu dan ngebuka pola pikir orang lain. Atas dengan kebijakan yang dia bangun. Sampai situ paham Aura Cinta? Aura Cinta yang mengkritisi Kang Deddy Mulyadi ini, karakternya, mentalnya cocok tuh jadi pengacara. Dia bisa kaya raya kalau jadi pengacara. Saran saya Aura Cinta ini kuliah, ngambil jurusan hukum, dan harus jadi pengacara. Karena dia bisa pinter kalau ngambil jurusan hukum, dan dia bisa kaya kalau jadi pengacara. Orang jangan ngelihat ke atas, saya ini hidup bergaul dengan masyarakat dalam setiap hari. Tapi orang tua itu tidak akan kuat manakala sekolahnya menyelenggarakan. Anaknya nangis, anaknya ngambek, anaknya merasa di lingkungannya menjadi terpinggirkan sehingga orang tuanya terbebani. Akibat orang tuanya terbebani, pinjem bank emok, udah deh, pinjem bank keliling, pinjem pinjol, angka kemiskinan di Jawa Barat akan semakin meningkat. Orang Jawa Barat itu per RT itu sudah ada kumpulan 10 orang, itu pengeluaran rentenir dan rata-rata dipakai biaya sekolah, studi tour, outing kelas, kredit motor gitu loh. Jadi bagi mereka yang hanya melihat di Jakarta, itu tidak akan pernah tahu kehidupan masyarakat yang real. Saya ini hidupnya di tengah-tengah masyarakat, dan saya ini tiap hari itu nanganin orang yang numpuk di rumah saya, di rumah dinas. 100 orang mengadu hal yang sama. Jadi bagi saya hari ini akan tegak lurus. Saya akan lebih mengutamakan melakukan pembelaan terhadap rakyat Jabar, merubah sistem hidupnya, meringankan beban mereka, dan mereka harus bersekolah sampai SMA. Saya tidak akan mendengar siapapun. Yang penting saya sebagai Gubernur Jabar bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat Jabar. Deddy Mulyadi terbukti tidak sesuai ekspektasi, tidak sesuai dengan apa yang dicitrakan di konten. Ternyata soal tambang di Sukabumi, Deddy Mulyadi tidak serta-merta menutup tambangnya. Tidak serta-merta ke sana memarahi supir-supir truk yang sudah mengotori jalan, bahkan merusak jalan. Sok hayang seuri tapi dah ngaran lagi manusia. Ningali video nu neme coba cikan komentar di bawah. Meureunnan jigana manehana teh nempo meureunnan kana video, tapi meureunnan hayang we ngiritik teh. Lah sah-sah baik, mangga. Ya, silahkan komentar di bawah tentang si bapak nu tadi yang seri. Allahu Akbar. Dia bukan berarti rela, dan ngomong bukan berarti ngelawan. Dia yang ngomong, gue yang malu. Kata netizen gitu. Kata netizen, udah tanah nebeng, malah minta ganti rugi lagi. Kocak. Rumah aja nggak punya, bayar perpisahan 1 juta. Menyuarakan hak yang bukan haknya. Bro berpikir dia banyak yang dukung katanya gitu. Tapi di sini tuh top komennya, the real orang susah nyusahin. Gimana tuh konsepnya? Katanya coba deh bayangin rumahmu. Lah sorry bos, kita nggak pakai tanah orang. Ada lagi nih. Semangat deh, bentar lagi skillmu bakal naik seperti Butarwiyah jika konsisten. Sudah, penjelasan
pemikirannya aur-auran. Ini mah ibarat yang punya hutang lebih galak dari yang nagih. Hidup elit tinggal di parit. Gak semua orang tuh bisa teriak. Jadi gue yang bersuara, anjay. Katanya siap-siap aja, nyari kerjanya susah. Gue yang malu anjir, katanya gitu. Udahlah, aku gak tahu lagi ini kejadian endingnya nanti bakal kayak gimana. Tapi setiap orang kan sebenarnya punya hak untuk menyampaikan opini. Tetapi ketika opini itu tidak difilter, ya itu konsekuensi. Menurut kalian gimana guys? Ini siapa ya? Neng Aura Cinta ya, yang di Tambun Bekasi sana, yang viral. Jadi harus kita apresiasi bahwa ini adalah bibit-bibit nih pemimpin bangsa ke depan. Nah, tetapi apa? DPRD Jabar. Nah, kok bisa ya tidak searahan atau tidak sepaham dengan kepalanya itu, Kang Deddy Mulyadi? Harusnya kepala dia bisa lebih lebih melihat lagi apa konteks permasalahannya. Ini kelihatan nih, si bapak ini memang tidak melihat ke bawah permasalahannya itu apa, gitu loh, ya kan? Kita semua itu bukan membuli si anak tersebut. Anak itu bukan anak remaja, tapi anak sudah dewasa. Usianya udah 20 tahun dan sudah lulus SMA. 1 tahun kemarin itu dia lulusnya, bukan tahun ini. Oke? Jadi dia mungkin dia bekerja dengan cara yang kayak gitu. Pinjol lah, dia jadi model pinjol lah dan sebagainya. Apakah itu seorang anak yang memang harus dikasih perhatian lebih? Justru anak-anak Gen Z seperti ini harus diwaspadai, Pak. Jangan sampai anak ini memberontak dan mempengaruhi semua orang. Mental anak itu beda-beda. Sekarang mental generasi strawberry, salah satunya ini, terlihat keren, terlihat berani dan sebagainya. Tapi sebenarnya mentalnya itu adalah mental tempe, yaitu mental yang menghalalkan segala cara dan mencari jalan pintas dengan berbagai macam cara. Barangkali dia menyetujui yang namanya study tour, wisuda dan sebagainya. Itu yang tidak diperbolehkan dan itu yang memberatkan masyarakat luas, masyarakat banyak, Pak. Jadi bukan segelintir orang yang hanya memikirkan hedonisme saja, hedon. Pengen terlihat hebat, pengen terlihat keren, tapi nggak punya duit. Nah, gitu ya. Dan dia juga memberati, sebetulnya membebani orang tuanya. Lihat deh orang tuanya kemarin bilang apa. Nah, kenapa mereka ini semua membela KDN? Bukan membela, tapi ini adalah sebuah kenyataan hidup, Pak. Bahwa sebagian besar masyarakat kita tidak mampu untuk membayar study tour maupun wisuda. Wisuda itu udah deh, hanya untuk orang-orang yang sudah kuliah saja. Ya, tidak baik itu. Oke? Dan jangan sampai hal tersebut malah merugikan Anda. Dan gini loh, akar permasalahan yang sebenarnya, yang sesungguhnya awalnya ini, Pak, Bapak harusnya lihat mulai pada saat penggusuran rumah-rumah yang ada di pelataran sungai. Nah, salah satunya rumah yang digusur adalah rumah dia, sehingga dia protes dengan berbagai macam cara, dengan protes dan diupload di media sosial, dan akhirnya dibawalah sama KDM untuk diajak diskusi secara langsung, dan ternyata dia menyinggung-nyinggung juga study tour dan wisuda tersebut gitu loh. Nah, jadi kalau menurut saya please ya, jangan sampai hal ini terjadi lagi. Ini bukan sesuatu yang patut dicontoh dan patut dibela, Pak. Ini masalahnya tidak baik untuk kesehatan mental. Dan ini bukan contoh yang baik untuk generasi yang akan datang. Oke? Keberanian itu bukan membantah sesuatu kesalahan loh, Pak. Oke? Pak, oke ya, Pak ya? Belajar lagi, mendingan. Ini aneh. Ketua DPRD, tapi dia tidak manut kepada pimpinannya. Harusnya tahu dulu akar permasalahannya, baru protes, Pak. Ya, saya bukan orang yang KDM, Pak. Saya masyarakat biasa, masyarakat yang patut untuk menyuarakan satu kebenaran. Oke, Pak? Lihatlah masyarakat yang luas, jangan masyarakat yang sekelompok saja. Makanya turun ke bawah, jangan petantang-petenteng itu aja. Nggak enak lah lihatnya. Oke, jangan terlalu perlente lah. Oke? Udah nggak musim sekarang, Pak. Pejabat perlente kayak begitu, turun ke bawah. Lihat tuh masyarakat di bawah, ya. Salam, kita dari Gubernur Kalimantan Timur baru-baru ini pada rapat para gubernur memberikan panggilan khusus kepada Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dengan panggilan Gubernur Konten dan diakhiri kata mantap ya. Jadi panggilan ini atau julukan ini membuat sebagian pendukung Deddy Mulyadi itu merasa kurang enak gitu ya, kurang senang. Dan sepertinya Kang Deddy Mulyadi juga merasakan hal itu. Makanya waktu rapat dia langsung memberikan penjelasan bahwa dengan kontennya itu dia sudah bisa menghemat anggaran belanja iklan Jawa Barat dari 50 miliar menjadi 30 miliar. Angka yang cukup fantastis ya. Dan untuk membuat konten itu tidak semudah yang dibayangkan.
Saya yakin semua provinsi, kabupaten ataupun kecamatan bahkan itu punya sosial media dan mereka bikin konten. Tapi mungkin untuk viral atau untuk terkenal atau untuk disukai orang itu akan sangat sulit ya. Karena apa? Dalam membuat konten itu dibutuhkan ketulusan hati. Saya lihat di konten-konten Kang Deddy itu, kenapa dia begitu viral, begitu banyak yang menyukai, karena itu dilaksanakan dia dengan penuh ketulusan. Dan itu sudah menjadi jati diri dia, kebiasaan dia. Jadi nggak ada pencitraan di situ. Makanya semua kelihatan alami ya. Kalau kita perhatikan konten-konten Kang Deddy Mulyadi itu terlihat alami dan mengalir begitu saja. Seperti tidak ada settingan dan tidak ada pencitraan. Jadi kalau mau gubernur-gubernur lain atau kepala daerah yang lain menghemat anggarannya, boleh belajar tuh sama konten-konten Kang Deddy Mulyadi ya. Karena konten itu sebenarnya seperti sebuah pisau ya. Bisa untuk hal yang baik, tapi bisa juga untuk hal yang buruk. Tergantung siapa yang menggunakannya dan bagaimana menggunakannya.